Selamat siang, sahabat Arumaya semua. Selamat bergabung, selamat datang ya, dan selamat join ya tentunya di forum webinar kami pada hari ini. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, tentunya dalam keadaan senang dan happy selalu ya. Jadi perkenalkan sebelumnya nama saya Ridho Abdul Ghaffar, tentunya pada hari ini bertindak sebagai moderator ya, yang nanti akan membuka acara ini sampai selesai dan akan menemani sahabat Aromaya 1 jam ke depan tentunya. Dan pada hari ini juga akan ada topik yang sangat menarik, mungkin yang sudah ditunggu-tunggu dari kemarin ya. Jadi nanti sebelum lanjut dan sapa ke narasumber pada hari ini, saya ingin coba untuk menjelaskan sedikit tentang proyek kami yaitu Aromaya Residence ya. Baik, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Baik, sahabat Arumaya, jadi saya ingin mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang Arumaya Residence. Jadi Arumaya ini apa namanya developernya yaitu Astra Property dan Hong Kong Land yang kita tahu semua reputasinya sangat luar biasa sekali ya. Jadi untuk Astra Property ini merupakan salah satu lini bisnis ke-7 ya dari Astra Group, dan kita joint venture dengan Hong Kong Land. Jadi akan membuat ke depannya satu mahakarya yang luar biasa yang untuk dipersembahkan tentunya untuk sahabat Arumaya. Dan kita memiliki konsep eksklusif home ya yang terintegrated dengan lifestyle hub tentunya. Jadi kita punya single residential tower. Jadi bayangin kita hanya ada satu single tower saja ya, yang terdiri dari beberapa tipe, dari tipe studio sampai dengan 3 bedroom, yang memang lokasinya sendiri betul-betul berada di kawasan CBD-nya Jakarta Selatan ya, yaitu berada tepat di Jalan TB Simatupang ya sahabat Arumaya semua. Jadi bisa dilihat di sini konsepnya sangat-sangat menarik sekali dan sangat apa namanya peluang potensial untuk investasi di sini sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, baik berbicara lokasi, kita memang berada persis di Jalan TB Simatupang yang tentunya sangat-sangat lengkap ya untuk fasilitasnya. Jadi di sekeliling proyek kita berdekatan dengan Klinik Mata Nusantara, terus juga ada Siloam Hospital ya, dari sisi pendidikannya juga kita ada Prasetya Mulia, terus juga apabila sahabat Arumaya mau hangout ke mall, kita dekat juga dengan Cilandak Town Square dan Pondok Indah Mall tentunya ya, mungkin sudah tidak asing lagi. Nah, berbicara lokasi kita pasti harus berbicara tentang fasilitas ya. Bisa dilihat sahabat Arumaya di screen sahabat Arumaya semua bahwa kita punya fasilitas di only Olympic Place Sky Pool yang ada di Jakarta. Bayangkan sahabat Arumaya ketika berada di sini itu bisa merasakan sensasinya berada di ketinggian. Ya, jadi untuk fasilitas ini berada di lantai paling tinggi kita ya, jadi di lantai 24. Jadi bisa merasakan double view, yaitu view ke utara itu bisa menghadap ke city dan view ke selatan tentunya bisa menghadap ke pegunungan ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Ya. Terus untuk dari session construction-nya juga kita memang bekerja sama dengan Akset dan Wohab ya. Untuk Akset sendiri memang salah satu member dari Astra juga, dan Wohab ini adalah salah satu builder ternama dari Singapura yang ngebangun Jewel Cheney Airport and Garden by the Bay. Wow, saya rasa ini sangat luar biasa sekali yang ingin bersama-sama membangun Arumaya ya. Dan ini adalah bentuk penampakannya sekarang ya. Jadi kita memang terus progres terus berlangsung walaupun situasi sekarang lagi PSBB, terus juga lagi work from home, kita continue ngebangun, kita tidak stop ya. Kita terus ngebangun, tapi tentunya perlu digarisbawahi bahwa kita sudah memenuhi standar protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi sudah aman. Baik. Nah, untuk di bulan ini, di bulan Mei ini kita punya promo yang sangat menarik gitu untuk tipe studio dan one bedroom ya. Jadi bisa dilihat di sini kita punya cicilan hanya 5 juta saja per bulan. Saya rasa ini tidak akan ketemu lagi di bulan-bulan selanjutnya ya. Jadi bisa dimanfaatkan ya sahabat Rumaya dengan cicilan 5 jutaan ini untuk tipe studio dan one bedroom ya. Baik, mungkin sebelum saya akan lanjut ke sapa ke narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini, saya ingin menampilkan polling ya. Ini pollingnya kita. Mungkin sahabat Arumaya bisa tinggal menjawab iya ataupun tidak ya. Mungkin saya bacakan ya. Mungkin salah satunya yang pertama, apakah Anda merasa berat badan bertambah selama WFH? Wah, ini sangat menarik nih ya. Terus poin nomor 2 juga, apakah Anda merasa ada peningkatan nafsu makan nih? Ya, karena kita tahu semua full time di rumah ya.
yang nggak makan tidur gitu ya. Apakah memang Anda merasa peningkatan nafsu makannya bertambah atau mungkin tidak nafsu makan ya? Terus juga poin nomor 3, apakah saat WFH Anda lebih sering membeli makanan dibanding memasak di rumah? Ya, jadi tinggal dijawab ya ataupun tidak, karena kita tahu semua sudah serba instan sekarang kan bisa beli makanan di luar. Apakah memang sering ya Anda beli makan di luar ataupun sering masak di rumah? Oke, yang nanti polling ini akan kita bahas pada saat sebelum session Q&A ya ataupun tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab bagi teman-teman sahabat Aromaya semua bisa klik tombol fitur Q&A ya. Jangan ngeklik tombol chat ya, karena nanti tidak akan saya bacakan ya. Jadi apabila mau bertanya itu silahkan klik tombol fitur Q&A tentunya ya. Nanti kita akan bahas pertanyaan sahabat Aromaya semua, kita sharing, kita diskusi bareng-bareng ya tentunya. Baik, saya lanjut ke pembicaraan yang intinya nih ya, karena hari ini kita akan kehadiran narasumber yang sangat luar biasa dengan tema yang sangat menarik juga ya. Jadi bagaimana kita memanage badan kita ya, berat badan kita nih. Jadi kita sudah kehadiran speakers ataupun expert yang sangat luar biasa, yaitu ada Afiani Harvika ya, beliau seorang nutrisionis ataupun ahli gizi. Mungkin saya langsung sapa juga ya ke beliau. Halo Bu Afiani. Halo Bu Afiani, mungkin bisa di-unmute dulu. Ya. Halo, selamat siang semuanya, sahabat Arumaya. Halo, apa kabar Bu Afiani? Sehat selalu ya? Selalu, alhamdulillah. Iya, baik. Mungkin saya rasa sahabat Aromanya sudah penasaran ya, pengen dengar sharing dari Ibu Afiani seperti apa. Terus juga nanti kita akan diskusi tentunya ya setelah materinya selesai disampaikan. Nanti kita ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik tentunya yang perlu kita bahas ya. Mungkin saya tanpa berlama-lama, mungkin kesempatan dan waktunya saya persilakan ke Ibu Afiani. Silakan. Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya untuk Arumaya dan juga Pak Rido. Nah, hari ini kita akan sharing, terutama berdiskusi tentang satu hal yang sensitif nih. Akhir-akhir ini, yaitu bagaimana memanage berat badan kita selama di rumah aja atau dalam waktu kurang lebih 2 bulan terakhir ini kita bekerja di rumah, sekolah di rumah. Nah, dari data yang ada di Amerika itu menjadi headline news di sana bahwa berat badan pada saat masa kuarantin atau kalau di Indonesia disebut di rumah aja itu berat badannya meningkat pesat sekitar 2,5 sampai 5 kg per bulan. Nah, itu untuk data di Amerika. Nah, untuk di Indonesia belum ada polling atau riset bagaimana sih berat badan yang meningkat, terutama untuk para teman-teman yang bekerja dari rumah. Nah, ini salah satu artikel yang saya ambil dari USA, bahwa memang berat badan itu menjadi permasalahan juga selama kuarantin di Amerika. Nah, sebenarnya dalam hal berat badan sendiri, tidak hanya berat badan yang meningkat selama WFH ini, ada beberapa orang juga yang mengalami penurunan berat badan. Nah, tapi dalam konteks proporsionalnya, berat badan yang meningkat itu lebih banyak dibandingkan dengan berat badan yang menurun. Nah, saya akan sekilas sedikit nih berbagi informasi bagaimana sih kita itu bisa berat badannya meningkat. Nah, ini untuk yang di sebelah kiri itu adalah proporsional antara kalori yang masuk dan kalori yang keluar. Apa sih kalori yang masuk dan kalori yang keluar? Nah, kalori yang masuk itu berarti berasal dari apa yang kita makan. Nah, itu bisa dari karbohidrat, bisa dari protein, bisa dari lemak. Sedangkan yang kalori keluar atau yang biasanya disebut total energy expenditure itu adalah kalori yang kita gunakan sehari-hari. Misalkan kita dalam hal aktivitas fisik, bekerja, sekolah, nah itu kita tetap membutuhkan kalori. Nah, bagaimana sih berat badan tuh bisa naik ketika WFH atau stay di rumah aja nih? Nah, ketika keseimbangan ini menjadi terganggu di mana yang in lebih banyak daripada yang out. Nah, jadi
Kenapa bisa bertambah berat badannya? Karbohidrat, protein, dan lemak tadi kalau dia berlebihan akan disimpan menjadi lemak di dalam tubuh. Nah, jadi ketika kita mengalami berat badan yang meningkat, naik saat stay at home, itu berarti keseimbangan ini menjadi terganggu, di mana yang masuk kalorinya lebih banyak dibandingkan yang keluar. Nah, ini mungkin teman-teman sering mendengar namanya body mass index. Body mass index ini adalah untuk menentukan bagaimana status atau keadaan tubuh kita. Nah, biasanya ini untuk menentukan apakah kita itu masuk kategori normal, overweight, obese, atau underweight. Nah, cara menghitungnya sangat mudah. Kita hanya membutuhkan indikator berat badan dan tinggi badan, di mana berat badan itu kita bagi dengan tinggi badan dalam meter, kemudian hasilnya kita bisa klasifikasikan masuk ke bagian mana. Misalkan kalau nilainya 25, berarti sudah masuk kategori overweight. Nah, sekali lagi berat badan ini adalah total keseluruhan jumlah bagian tubuh kita, termasuk tulang, air, massa otot, dan lemak. Jadi ini adalah gambaran kasar bagaimana tubuh kita status gizinya. Nah, dalam hal kuarantin atau stay at home ini terjadi perubahan pola makan, terutama pada orang-orang yang bekerja dari rumah. Nah, ini saya ambil dari USA bahwa selama kuarantin di USA, dietary pattern-nya mengalami perubahan, di mana orang-orang lebih cenderung makan yang tinggi gula, tinggi karbohidrat, dan alkohol. Di mana yang karbohidrat tadi kalau dipisah itu lebih banyak dinominasi oleh tepung-tepungan, terutama dari roti karena di sana lebih banyak makanan pokoknya dari tepung-tepungan, dan juga mie. Itu adalah salah dua penyumbang paling banyak karbohidrat untuk di USA. Nah, kenapa saya ambil di USA contohnya karena di Indonesia belum ada riset mengenai bagaimana sih dietary pattern selama stay at home di Indonesia. Kemudian saya ambil kenapa sih orang-orang pola makannya bisa berubah selama di rumah aja. Nah, ini terkait dengan perubahan kebiasaan. Nah, di mana saat kita di rumah aja, saat kita bekerja, nah itu akan muncul kebiasaan yang bisa merusak diri sendiri atau self-destructive behavior. Nah, salah satunya adalah respon lapar atau hungry, di mana ketika kita sudah bosan, sudah berdiam diri lama di rumah saja, rasa lapar itu akan muncul ketika respon stres akan meningkat. Jadi, makanan itu akan dianggap sebagai comfortable. Nah, jadi food is comfort. Jadi ketika kita makan, rangsang lapar itu meningkat, saat kita makan itu adalah respon yang supaya kita merasa nyaman, tenang. Nah, itu. Jadi nanti akan saya jelaskan kenapa sih bisa food itu menjadi salah satu respon dari psikologis. Nah, ini ada beberapa faktor sih, apa sih yang menyebabkan orang-orang yang bekerja di rumah, sekolah di rumah, atau dalam masa kuarantin ini mengalami peningkatan berat badan. Ada banyak sekali faktor yang bisa menentukan bagaimana seseorang berat badannya meningkat. Jadi tidak bisa hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Mungkin kita sendiri bisa recall mana sih yang kemungkinan yang saya lakukan saat dari rumah. Yang pertama adalah skipping meal. Kenapa sih skipping meal menjadi masalah? Nah, untuk skipping meal ini yang dimaksud adalah kita sehari-hari disarankan untuk makan pada saat sarapan, makan siang, dan makan malam. Ketika salah satu jeda atau waktu makan tersebut kita skip, maka di jeda waktu selanjutnya, makan selanjutnya itu kuantitas dari makanan yang kita makan itu akan bertambah banyak. Misalkan kalau kita nggak sarapan, dari pagi kita tidak konsumsi makanan, tidak sarapan, maka pada saat makan siang, kita pasti akan merasa lapar, dan jumlah makanan yang kita makan itu akan lebih banyak ketika kita sarapan di pagi hari. Nah, itu kenapa skipping meal itu juga menjadi masalah. Yang kedua,
tidak cukup minum air putih. Nah, ini menjadi hidden yang tidak orang sadari biasanya. Kalau misalkan jedanya kelewat atau makan snacknya lebih banyak, itu orang bisa tahu. Tapi kalau air ini salah satu yang tidak diketahui atau tidak dirasa oleh orang. Kenapa? Karena saat kita kekurangan cairan atau tubuh kita kekurangan cairan, akan muncul respon rasa lapar setelah rasa haus. Nah, jadi setelah misalkan kita bekerja di rumah dalam kondisi ruangan ber-AC, suhu yang konstan dan tidak panas, maka respon rasa haus itu akan turun. Yang akan muncul adalah kita responnya lapar, padahal sebenarnya tubuh kita itu butuh cairan, bukan butuh makanan. Nah, tapi respon kita saat kita lapar, kita pasti akan mencari makanan. Nah, ini kenapa cukup cairan saat di rumah aja itu sangat penting, karena dia bisa meningkatkan respon lapar. Kemudian snacking after dinner. Nah, ini banyak sekali kasus yang terjadi, bekerja di rumah itu tidak schedule-nya tidak sama seperti bekerja di kantor. Jadi bisa sampai malam, ada yang bisa sampai malam, jedanya untuk istirahat juga tidak beraturan. Nah, ketika masih bekerja atau masih mengerjakan sesuatu sampai malam, kita banyak sekali yang mengalami peningkatan berat badan karena banyak mengkonsumsi snack setelah makan malam. Kemudian tadi terkait dengan respon stres, di mana psikologi seseorang kalau dia stres terlalu lama di rumah, terlalu stres dalam waktu bekerja, tubuhnya akan merespon hormon-hormon yang tidak normal, sehingga hormon yang ada namanya hormon lapar, yaitu hormon ghrelin, itu akan meningkat, sehingga nafsu makan kita juga akan meningkat. Nah, ini ada lack of exercise. Nah, saat di rumah aja kita nggak kemana-mana, kemudian mungkin paling duduk, bekerja duduk, pindah ruangan. Nah, itu exercise atau aktivitas kita juga akan sangat kurang selama berada di rumah saja. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab dari berat badan yang meningkat. Habis makan, kemudian tiduran atau rebahan sambil bekerja, nah itu juga bisa jadi penyumbang berat badan. Kemudian tidur yang kurang. Kenapa sih tidur yang kurang juga bersifat faktor penyebab berat badan? Nah, jadi banyak sekali kasus yang ditemukan setelah lama kerja di rumah, terutama sudah lebih dari 1 bulan, orang-orang cenderung akan mengalami namanya cabin fever. Nah, ini nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan cabin fever. Nah, tidak bisa tidur karena merasa anxiety, cemas, gelisah. Nah, ini menyebabkan waktu tidur itu, ritme tidur menjadi terganggu, sehingga akan berefek kepada fungsi-fungsi hormonnya akan menjadi terganggu. Nah, kalau yang sering begadang di atas jam 12 malam, itu pasti akan mengalami peningkatan nafsu makan di pagi harinya. Kenapa? Karena hormon stres atau hormon lapar kita itu akan meningkat ketika kita bangun gitu. Jadi kenapa sih katanya begadang jangan begadang? Nah, itu salah satu aspek ilmiahnya kenapa kita harus cukup tidur, karena ada hormon stres dan hormon lapar itu akan meningkat ketika kita terbangun pada malam hari. Kemudian tadi bisa meningkatkan nafsu makan dan makanan yang tinggi gula dan lemak. Nah, kenapa sih makanan tinggi gula dan lemak? Mungkin ini yang jadi banyak sorotan yang mungkin kita sadari bahwa konsumsi kita pada saat kuarantin atau di rumah aja itu banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi gula dan lemak. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit bagaimana sih tubuh kita itu merangsang rasa lapar dan meningkatkan nafsu makan. Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan yang tinggi gula dan lemak, tubuh kita akan seperti grafik yang berwarna merah. Jadi cepat gula darah kita itu akan meningkat ketika kita makan yang tinggi gula dan lemak. Tapi akan cepat turunnya. Nah, ini yang biasanya kita alami food coma. Jadi ngerasa ngantuk nih, habis makan kenyang, ngantuk. Nah, kemudian dia akan turun drastis. Ini kenapa kalau kita mengkonsumsi makanan yang tinggi gula dan lemak, kita akan cepat lapar dibandingkan dengan yang makanan seperti sayur, buah, makanan karbohidrat kompleks. Itu grafiknya akan seperti yang warna kuning. Dia akan datar dan lebih
stabil. Nah, jadi kenapa justru kalau kita makan yang tinggi lemak, tinggi gula, itu pasti akan lapar lagi setelahnya gitu. Nah, ini salah satunya. Kemudian terkait dengan pengosongan lambung. Jadi kalau kita makan yang tinggi gula dan tinggi lemak, lambung itu akan cepat kosong dibandingkan kalau kita makan sayur, buah, karbohidrat kompleks, dan umbi-umbian. Nah, itu akan cepat penuh, tertahan lama di lambung. Sedangkan yang gulanya tinggi dan lemaknya tinggi, itu akan cepat dia turun ke usus halus. Sehingga gastrik atau lambung ini akan cepat kosongnya, sehingga kita akan kembali lapar dan menimbulkan craving. Kalau kata bahasa awamnya ngidam, pengen ini, pengen itu. Nah, itu salah satunya penyebabnya karena pengosongan lambung kita itu lebih cepat dibandingkan dengan yang kita konsumsi seperti sayuran dan buah-buahan. Nah, ini ada beberapa fenomena yang terjadi pada saat adanya COVID-19 dan terjadi pada saat kuarantin. Nah, yang pertama adalah tadi sempat saya singgung masalah cabin fever dan eating stress. Jadi cabin fever ini adalah suatu sindrom di mana seseorang yang sudah berdiam lama di suatu tempat, di ruangan atau di rumah itu akan mengalami gejala-gejala seperti psikologisnya mengalami terganggu. Misalnya dia merasa lebih cemas, merasa sedih, merasa tidak seperti tidak ingin makan. Ada yang juga dia bisa meningkatkan nafsu makan. Nah, cabin fever ini bisa mempengaruhi bagaimana seseorang itu makan. Tadi siklusnya bahwa lapar itu adalah satu sindrom yang berhubungan dengan stres. Nah, jadi stres ini adalah kalau disebutnya di kita root of life. Jadi akar dari segalanya itu adalah stres. Jadi ketika kita stres, semua anggota tubuh kita, hormon-hormon kita akan menjadi terganggu. Nah, di mana pada cabin fever ini ditemukan bahwa banyak orang yang mengalami craving. Tadi misalkan dia pengen ini, pengen makan itu, tapi tanpa disadari. Jadi cabin fever ini hidden juga, jadi tidak semua orang menyadari dia mengalami cabin fever gitu. Padahal sebenarnya itu merupakan sebuah simptom yang bisa berefek kepada peningkatan berat badan. Kemudian ada lagi fenomena yang terjadi yaitu panic buying. Kenapa sih panic buying itu bisa berefek juga kepada peningkatan berat badan? Nah, kita tahu bahwa panic buying itu biasanya terjadi di banyak tempat. Orang-orang banyak membeli makanan-makanan yang siap dimasak, siap saji, atau proses food. Nah, di mana sebenarnya proses food itu adalah jenis makanan yang sangat tinggi gula, kandungan gula, garam, maupun lemaknya. Nah, ini sebabnya kenapa panic buying seperti misalkan mie instan, sarden, dan lain-lain banyak dibeli oleh orang, padahal jenis makanan itu atau proses food itu sebenarnya sangat tinggi, baik dari kalori maupun natrium dan lemaknya. Kemudian ada lagi fenomena yang mungkin saya dan sahabat Arumaya sendiri sering melakukannya, yaitu food delivery service. Jadi dalam kondisi kita di rumah aja mungkin kita dibatasi untuk keluar, jadi kita memanfaatkan jasa ini untuk membeli makanan maupun minuman. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi bahwa ketika kita membeli makanan maupun minuman dari luar atau kita tidak memasak makanan itu di rumah, kita tidak bisa mengontrol bagaimana sih kandungan gulanya, kandungan lemaknya, kandungan garamnya. Kita tidak tahu itu. Maka dari itu biasanya makanan yang biasa diberi dari luar itu kandungan gula, lemak, dan garam cukup tinggi, dan tanpa kita sadari mungkin kita dalam satu hari tidak hanya satu tempat yang kita beli atau satu jenis makanan saja. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebab bagaimana peningkatan berat badan kita tanpa kita sadari bertambah pada saat masa kuarantin ini. Nah, bagaimana sih tadi faktor-faktor yang sudah dijelaskan, dipaparkan, bagaimana memanage body weight itu sendiri. Nah, ini saya ambil dari website WHO, di mana WHO sendiri merilis bagaimana cara
kita makan atau food pattern kita selama kuarantina atau saat COVID-19 ini. Nah, WHO sendiri menyarankan healthy at home, healthy diet. Jadi WHO sendiri menyatakan bahwa sebaik-baiknya diet pada saat COVID-19 ini adalah yang dikelola atau dimasak dari rumah. Nah, gitu. Bagaimana sih kalau misalkan kita sendiri sudah bekerja, belum lagi misalkan untuk ibu rumah tangga itu sekolah juga libur, jadi tidak sempat untuk memasak. Nah, kita bisa memilih pilihan makanan yang beraneka ragam atau eat variety food, termasuk buah dan sayuran. Nah, jadi buah dan sayuran ini adalah aspek yang paling sering tertinggal di antara yang tadi, di antara karbohidrat, di antara protein dan lemak. Nah, ini saya ambil dari Kementerian Kesehatan bahwa dalam anjuran gizi seimbang atau yang dulunya 4 sehat 5 sempurna, sekarang diganti gizi seimbang, itu ada konsep namanya isi piringku. Di mana isi piringku ini menjadi acuan bagaimana sih orang Indonesia itu sebaiknya makan yang benar, baik dan benar sesuai dengan anjuran. Nah, kalau kita lihat yang di sebelah kanan, nah ini setengah dari piring itu terdiri dari buah dan sayur. Seperempat terdiri dari lauk pauk, sumber protein, dan 3/4-nya dari karbohidrat. Nah, jadi setengah piring itu sebaiknya didominasi oleh buah dan sayur. Nah, itu untuk anjurannya. Nah, kenapa sih tadi buah dan sayur itu penting? Selain tadi dia bisa menekan rasa lapar yang lama, buah dan sayur juga banyak fungsinya untuk vitamin dan mineral serta antioksidan yang fungsinya baik untuk imunitas tubuh kita, menjaga imun kita saat di rumah aja, dan sebagai bahan benteng pertahanan imun kita ketika masa seperti ini. Nah, jadi kenapa orang berat badannya naik tadi? Karena lebih banyak dia makannya yang gula, lemak, sayur dan buah nggak ada gitu. Nah, selain itu tadi ada tidak cukup minum, padahal anjurannya itu minimal 8 gelas. Mungkin yang bekerja itu bisa pakai gelas atau tumbler yang disediakan di samping atau di dekat kita supaya kita sadar sih berapa banyak saya minum hari ini. Nah, gitu. Kalau misalkan tidak cukup air, tadi responnya ketika kita muncul itu bisa meningkatkan rasa lapar. Jadi padahal kita sebenarnya tubuh kita butuh air, tapi respon otak kita lapar. Kita pergi mencari makanan. Nah, itu jadi salah satunya. Kemudian yang tadi membatasi makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak. Sebenarnya boleh apa enggak sih makan yang gula, garam, dan lemak? Apa memang harus dihilangkan dari makanan kita? Nah, jadi sebenarnya boleh, tapi tidak dalam batas yang terlalu tinggi. Jadi misalkan kalau siang sudah makan yang tinggi gula dan lemak, dalam cemilan atau makan malamnya itu dikelingi tadi dengan yang ada yang buah, ada sayur, ada karbohidrat kompleks. Kemudian tidak menghilangkan waktu makan, tadi sudah saya jelaskan juga kenapa kalau kita skip meal itu akan muncul rasa lapar pada waktu makan selanjutnya gitu. Jadi ini akan meningkatkan kalori yang masuk lebih banyak di dalam tubuh kita. Nah, ini kemudian adalah mindful eating. Nah, mungkin ada yang pernah dengar mindful eating itu bahwa bagaimana kita menghormati dan menghargai makanan yang ada di hadapan kita. Nah, yang pertama, kenapa sih ada konsep mindful eating ini? Yang pertama tadi, ketika kita bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, kita otomatis akan fokus pada pekerjaan kita. Sedangkan misalkan kita juga dalam kondisi lapar, otomatis kita menyambil nih kerja sambil makan, tapi kita nggak sadar makanan yang kita makan itu seberapa banyak, seberapa toples nastarnya. Nah, itu salah satunya tidak menerapkan mindful eating. Jadi lebih baik kalau kita saat makan, kita fokus pada makanan kita. Nah, jadi yang pertama adalah eat slowly, jadi tidak terburu-buru dalam makan, kemudian tidak multitasking tadi, misalkan sambil nonton, sambil bekerja, sambil mengerjakan sesuatu, pegang handphone, dan lain-lain, itu akan mendistrak bagaimana kita makan. Jumlahnya kita tidak tahu, berapa banyak yang telah kita makan. Nah, itu
akan berdampak kepada tadi keseimbangan kalori masuk dan keluar itu sangat terganggu. Jadi inilah yang salah satu peran penting saat kita memanajemen berat badan selama di rumah saja. Kenapa berat badan bisa naik? Karena tadi kita tidak menyadari apa yang kita makan, apa yang kita minum, karena kita sambil bekerja, sambil mungkin sekolah, anak-anak ngajarin sekolah dan lain-lain. Nah itu pentingnya adalah menghormati dan menghargai makanan yang ada di hadapan kita. Kemudian tidur yang cukup. Nah, ini tadi sempat saya singgung, kenapa sih tidur itu juga bisa mempengaruhi nafsu makan? Karena tubuh kita ada yang namanya circadian ritme. Jadi, kenapa kalau misalkan seseorang biasa tidur jam 12 atau jam 1, besoknya dia akan tidur jam segitu lagi. Untuk tidur jam 9, jam 8 itu akan sulit. Kenapa? Karena tubuh kita sudah punya ritmenya atau sudah terbiasa bahwa kapan dia akan bangun, kapan dia akan tidur. Nah, saat kita di grafik ini di atas jam 00, di atas jam 12 ya. Nah, ini akan ada namanya deep sleep dan sleep, di mana deep sleep inilah yang menjadi peranan penting agar hormon-hormon yang mengatur nafsu makan, mengatur rasa lapar kita berperan penting. Nah, saat kita masih terbangun di jam-jam ini, maka tadi hormon yang tadi akan terganggu dan efeknya pada pagi hari hormon tadi masih tinggi dibandingkan dengan yang tidur sebelum jam 12 gitu. Nah, ini berapa sih waktu yang tepat untuk tidur untuk kategori dewasa? Sebenarnya apakah saya harus deep sleep selama 1 jam cukup atau saya harus 7 sampai 8 jam? Nah, untuk tidur ini sendiri harus cukup baik kualitas dan kuantitasnya. Jadi ada yang tidur 8 jam tapi gelisah, suka kebangun. Nah itu tidak bagus juga. Ada yang tidurnya, oh saya deep sleep-nya bagus 1 jam misalkan. Tapi tidak sampai cukup waktunya selama 7 sampai 8 jam, itu juga tidak baik. Jadi yang paling bagus adalah yang kualitas dan kuantitasnya baik untuk tidur. Kemudian, nah yang ini yang paling juga jadi perhatian selama kita bekerja dan sekolah di rumah saja, itu adalah olahraga atau exercise atau aktivitas fisik. Saya sudah nyapu, sudah ngepel, sudah masak, sudah lain-lain, sudah itu saya udah masuk olahraga apa belum? Nah, itu sering menjadi perhatian. Yang dimaksud olahraga itu adalah kegiatan yang terukur. Nah, jadi ketika kita nyapu, ngepel itu adalah namanya aktivitas fisik. Nah, ketika olahraga itu terukur di mana berarti kita akan mengulang di kemudian hari. Jadi nggak cuma hari ini aja, besoknya enggak, lewat 1 minggu. Nah, itu bukan namanya exercise, tapi aktivitas fisik. Nah, kebanyakan saat bekerja di rumah, kita duduk di depan laptop dalam waktu jangka yang lama. Nah, ini beberapa jenis kegiatan atau aktivitas fisik atau yang bisa meregangkan otot-otot saat kita bekerja. Jadi, mengambil waktu untuk break saat bekerja itu sangat penting untuk menstimulasi hormon-hormon kita tadi, di mana kalau kita sering berolahraga, hormon bahagia atau hormon endorfin kita itu akan meningkat. Jadi stres bisa ditekan dan hormon-hormon yang lain juga akan baik gitu. Jadi manfaat exercise itu bukan hanya untuk diet atau menurunkan berat badan saja, tapi juga bisa memanajemen bagaimana hormon kita bekerja dengan baik. Nah, yang terakhir ini adalah root of life dalam hidup kita. Jadi stres itu adalah kunci bagaimana dalam memanajemen berat badan ketika saat seperti masa bekerja di rumah atau kuarantin ini. Jadi ketika kita stres meningkat, otomatis yang lain juga akan menjadi terganggu. Nah, bagaimana manajemen stres itu sendiri? Yang pertama, ini adalah tentang personal. Jadi setiap orang sangat berbeda dalam hal memanajemen stresnya, termasuk tadi saya stres tapi saya pengen makan ini, pengen itu. Nah, itu salah satu food is comfort. Jadi merasa makanan kalau saya makan saya merasa tenang, merasa nyaman. Nah, itu yang pertama tipsnya adalah ambil break. Jadi ketika bekerjanya sudah terlalu lama atau
terlalu banyak tekanan dalam pekerjaan atau lain-lain, nah kita ambil break. Mungkin kalau yang bisa meditasi atau yang muslim bisa sholat, nah itu bisa jadi salah satu tips sederhana sebenarnya yang dilupakan tapi sebenarnya itu sangat penting gitu. Nah, itu dari saya, pemaparan dari saya kembalikan ke Pak Rido kalau misalkan ada Q&A atau pertanyaan-pertanyaan dan Baik. diskusi. Iya, terima kasih sebelumnya Bu Afiani, luar biasa sekali sharingnya pada hari ini. Mungkin sebelum ke Q&A nih ya, saya sendiri pengen bertanya nih, ya, karena kita tahu semua kan sekarang work from home gitu ya, semua di rumah, terus juga apa namanya, kayak kemarin mungkin saya melaksanakan ibadah puasa gitu ya, jadi ketika buka puasa tuh udah, waduh, kayak balas dendam gitu ya, ngelihat makanan tuh langsung aja hajar gitu ya, nggak perlu itu kolesterol, kayak yang penting kenyang gitu ya, kadang kayak gitu ya. Kadang mengontrol itu yang memang cenderung sulit ya, apalagi ngelihat makanan-makanan junk food yang sangat menggoda itu loh, gitulah ya. Jadi memang sangat apa namanya nggak bisa terkontrol gitu. Dan kadang juga untuk saya pribadi nih Bu Afiani itu tidak lepas dari makan malam gitu. Yang katanya menurut orang kalau makan malam itu cenderung tidak baik karena memang malam jam waktunya istirahat untuk kita tidur gitu ya. Nah, mungkin saya pengen bertanya, ada nggak sih batasan waktu gitu ya untuk jam malam itu sampai jam berapa kita bagusnya untuk mengkonsumsi makanan gitu? Atau mungkin ada yang bilang sebelum jam 8 nggak boleh makan apa-apa lagi, minum aja. Atau ada yang bilang jam 9 seperti itu. Jadi saya pengen tahu yang sebetulnya jam berapa sih yang bagus batasannya gitu ya. Ketika kita malam makannya di jam berapa? Mungkin bisa dibantu sharing Bu Afeni. Nah, sebenarnya untuk makan malam sendiri itu bukan harus kita hilangkan. Sebenarnya kita tetap, cuman tadi karena biasanya malam itu adalah istilahnya jam-jam terakhir setelah kita beraktivitas, yang tadi dari pagi kita udah makan, siang makan lagi. Nah, jadi tadi kalori yang kita makan kalau misalkan di siang hari sudah banyak, maka yang di malam hari itu adalah pos terakhir gitu. Jadi kalau sudah banyak ya makin nambah. Nah, gitu. Kalau untuk masalah waktunya, tadi sempat disinggung, jam berapa sih sebenarnya waktunya? Yang paling baik sebenarnya itu adalah 2 jam sebelum kita beristirahat atau tidur. Jadi sebaiknya setelah kita makan itu jangan langsung beristirahat atau rebahan atau tiduran. Kenapa? Tadi sebenarnya kalau kita makan kan tubuh kita kayak mesin ya. Jadi mengolah makanan yang kita makan tadi, padahal seharusnya itu waktu kita tidur. Nah, paling baik sebenarnya memang sebelum jam 9 malam. Kenapa jam 9? Sebenarnya tidak ada patokan yang baik. Nah, tadi berdasarkan siklus tidur setiap orang, kalau misalkan yang jam 9 itu seseorang itu masih istilahnya masih melek lah tubuhnya dalam bahasa melek. Tapi kalau sudah jam 10 ke atas itu memang tubuh kita itu emang waktunya itu untuk beristirahat gitu. Jadi kalau bisa tidak mengkonsumsi makanan yang memang susah atau lama dicerna gitu. Biasanya kalau malam bagus misalkan pernah dengar makan buah malam itu bagus, makan itu, nah itu sebenarnya lebih bagus lagi memang yang tidak dicerna lama. Contohnya ya kalau kita makan lemak tinggi, gorengan, junk food itu ya akan lebih lama dicernanya dan kita akan lebih melek, belum tidur gitu. Oke, berarti yang bagus mungkin sebelum jam 9 ya, sebelum jam 9 malam sebetulnya yang bagus Iya, ya. dan di jeda di jeda Oh, minimal 2 jam sebelum tidur. Jadi kalaupun makan jam 7, kalau langsung tidur juga kurang bagus. oh gitu. Jadi tetap kita kasih nafas dulu ya ibaratnya ke badan kita ya. Jadi sebelum kita beristirahat kayak gitu ya. Soalnya kadang apalagi saya biasanya kadang juga susah tidur apa namanya susah tidur cepat gitu ya. Bisa dibilang mungkin kayak insomnia juga dulu gitu. Kadang gimana sih caranya biar kita bisa apa namanya balik lagi ke normal seperti tidur pada umumnya gitu. Kadang seperti yang tadi yang di grafik di slide-nya Bu Afiani kan saya coba lihat juga ya. Jadi kadang kita tidur mungkin jam 1 malam. Jadi ketika besoknya pun kita akan tidur di jam 1 malam juga karena kita sudah ke-treat seperti itu. Nah, itu tipsnya seperti apa ya biar kita bisa balik lagi ke normal gitu loh untuk pola tidurnya. Gimana tuh?
Yang pertama saya dari makanan nih. Kalau Hmm. misalkan makanan yang bisa bikin kita melek, contohnya kopi, Hmm. itu kalau konsumsinya banyak di siang hari, kafein itu bisa membuat kita melek. Jadi kalau misalkan sering ngopi lebih dari 1-2 gelas sehari itu agak dikurangi sedikit. Juga termasuk teh. Jadi teh juga mengandung kafein gitu. Jadi nggak Oh. cuman kopi. Kemudian tadi makannya tidak dalam jeda yang malam hari banget di atas jam 9 atau makan mendekati waktu tidur. Nah, itu tadi salah satunya. Jadi kalau misalkan biasa tidur jam 12, jam 11-nya masih ngemil ya itu biasanya akan balik lagi tidurnya di atas jam 12 gitu. Yang ketiga kalau misalkan memang challenge-nya adalah membiasakan dari awal itu memang sangat sulit. Nah, saya sendiri secara pribadi juga pernah mengalami hal tersebut. Jadi, yang ketiga mungkin bisa diambil dari makanan-makanan yang bisa meningkatkan hormon rileks atau hormon tubuh kita tuh supaya cepat tidur. Nah, apa aja sih makanannya tuh? Ada misalkan yang paling sering kita temuin ada buah pisang, itu ada bisa triptofan, kemudian ada susu, itu juga bisa meningkatkan kita untuk mengantuk atau tidur gitu, supaya rileks dan tubuh kita bisa tidur gitu. Jadi sebenarnya harus di recall dulu nih riwayat yang bersangkutan tuh seperti apa. Nah kalau misalkan udah semua belum ada juga nih efeknya sama waktu tidur, coba untuk berolahraga atau aktivitas fisik. Mungkin olahraga atau aktivitas fisiknya kurang selama di siang hari gitu. Jadi bisa dicoba di recall dulu nih kira-kira masalahnya ada di mana. Tapi sebagian besar itu sih penyebabnya gitu. Oke, baik, luar biasa sekali. Mungkin saya langsung masuk ke tanya jawab ya, Bu Afiani. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin saya bantu bacakan. Hmm. Ini yang pertama dari Ibu Dina Haryati ya. Mau bertanya nih, apakah minum air putih dingin ya? Maksudnya dingin ini didinginkan di kulkas ya, seperti itu. Apakah akan mempengaruhi ke berat badan? Nah, mungkin bisa dibantu jawab. Langsung dijawab aja ya, Pak Ya, Rida ya. langsung saja. Ya. Sebenarnya ini salah satu mitos atau hoax di mana air dingin itu bisa meningkatkan berat badan atau lemak tubuh gitu. Jadi yang menjadi masalah ketika air dingin tadi dikasih soda, dikasih gula, dikasih sirup. Nah, itu yang bisa menyebabkan peningkatan berat badan gitu. Jadi kalau air putih biasa, hanya air putih tapi suhunya dingin, ini itu tidak meningkatkan masa lemak atau berat badan gitu. Yang menjadi masalah tadi kalau dia ditambah gula, ditambah soda, minuman soda, ditambah lain-lain yang manis-manis, nah itu yang bisa meningkatkan berat badan gitu. Oke, berarti intinya kalau misalkan kita minum air kulkas itu tidak menyebabkan bertambahnya berat badan ya. Yang ada Iya, mungkin yang saya rasain bukan nambah berat badan, yang jadi kembung gitu ya perutnya, tapi nggak nambah berat badan iya ya. betul. Seperti Iya, itu, betul ya. ya, Karena memang saya juga kalau misalkan pulang kerja betul. gitu ya, haus gitu langsung buka kulkas minum air putih yang dingin gitu ya, berasanya memang kembung perutnya seperti itu. Langsung. Oke. Mm-mm. Iya. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Melani ya. Makanan apa yang baik untuk orang yang punya penyakit GERD? Katanya ini. GERD nih tulisannya. Oh, benar. Oke. Ya, Nah, oke, untuk silakan. penyakit, oke, terima kasih Bu Melani pertanyaannya. Untuk GERD sendiri kan salah satu gejalanya adalah mengalami asam lambung yang naik gitu. Jadi untuk makanan sendiri yang pertama dihindari makanan yang bisa merangsang asam lambung ini bisa keluar dalam jangka waktu yang lama dan berlebihan. Contohnya yang pedas, yang merangsang pencernaan seperti yang banyak mengandung merica, kemudian lemak yang tinggi juga termasuk bisa meningkatkan asam lambung. Nah, bagaimana sih pola makan untuk penyakit GERD? Yang pertama, dari pengaturan porsinya disarankan lebih baik makan dalam porsi sedikit tapi lebih sering. Jadi tadi kalau misalkan dalam waktu satu piring nasi itu langsung dimakan untuk kondisi normal. Nah, kalau misalkan untuk GERD itu bisa setengah atau seperempat dulu, nanti dijeda makan lagi dalam porsi yang lebih sering. Yang kedua dari teksturnya. Jadi kalau misalkan GERD-nya lagi kambuh nih atau lagi bermasalah, lebih baik cari jenis tekstur yang lembek atau lunak.
Nah, itu akan lebih baik. Kenapa? Kalau keras, lambung tadi akan lebih ekstra bekerja, sehingga asam lambung juga banyak dikeluarkan dan akan menambah rasa seperti terbakar pada saat setelah makan. Kemudian yang ketiga, ada jeda waktu setelah makan, terutama di malam hari itu jangan langsung berbaring atau tiduran. Jadi lebih baik duduk dulu. Kenapa? Tadi asam lambung yang dari lambung tuh bisa keluar menuju ke kerongkongan, itu yang bisa menyebabkan rasa panas di dada. Nah, jadi kalau bisa setelah makan itu jangan langsung berbaring, tapi duduk atau santai terlebih dahulu. Kemudian makanan yang seperti kafein, kopi, soda itu harus dihindari karena bisa juga merangsang peningkatan asam lambung seperti itu. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Bu Melani ya. Langsung saja, karena ini pertanyaan banyak sekali nih ya Bu Afiani. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Arumdani nih ya. Sore Mbak, saya mau tanya dong, gimana caranya agar kita tetap konsisten menjaga pola makan nih? Kadang-kadang kalau suka ngelihat orang lain makan, hawanya pengen ikut makan mulu. Jadi mungkin ngiler ya gitu maksudnya ya. Jadi gagal deh katanya nih untuk menjaga pola makan. Gimana nih caranya nih? Yang pertama, ini adalah memang yang paling susah adalah istiqomah atau konsisten, itu paling susah. Kalau mungkin memulai, mungkin oh iya saya hari ini bisa, tapi gimana sih supaya stay terus atau menjadikan pola makan itu sebagai gaya hidup atau lifestyle kita tuh memang sulit. Yang pertama adalah tadi kita harus mencari secara personal alasan kita kenapa sih memotivasi kita tuh harus pola makan kita harus berubah. Misalkan saya banyak menemui klien yang misalkan keluarganya ada yang meninggal karena penyakit degeneratif, PTM, diabetes, jantung. Nah, si anak ingin berubah kebiasaannya supaya tidak seperti orang tuanya. Nah, ada juga motivasi-motivasi yang seperti itu. Nah, yang pertama yang tadi, jadi harus temukan motivasi dari dalam diri sendiri nih. Karena kalau dari luar itu hanya sebagai pendorong. Yang dari dalamnya sendiri, kalau misalkan kita dorong-dorong, kalau nggak ada ya akan sulit gitu. Nah, jadi yang pertama itu, yang kedua, kalau misalkan lihat temen nih, misalkan makan dan lain-lain, kalau untuk konsisten sendiri, kalau masih dalam jumlahnya yang aman, tidak berlebihan, it's okay. Karena kalau misalkan saat kita lebaran nggak makan kue nastar itu kan nggak mungkin banget gitu ya. Tapi masalahnya makannya seberapa banyak, 3 butir atau 1 toples, nah itu yang menjadi perhatian gitu ya. Jadi kalau misalkan 1, 2, 3 sampai hitungan jari masih oke. Tapi kalau misalkan sambil nonton Korea, makan nastar 1 toples, nah itu jadi masalah. Atau sama teman-teman juga sama seperti itu. Jadi bagaimana self control tadi yang saya sebutkan, self control tadi memang sangat penting dalam menentukan pola makan seseorang gitu. Itu sih. Wah, luar biasa. Kita lanjut lagi nih ya ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu Afiani. Ini dari Sinta nih ya, Ibu Sinta ya. Mbak, saya mau tanya nih, setiap bangun tidur saya nggak bisa langsung sarapan ya, karena saya ada riwayat lambung dan mah yang akut. Makanya makan saya pun jadi tidak bisa teratur nih ya. Jadi kalau pas pagi hari sarapan apa nih sebaiknya yang untuk memancing saya supaya bisa makan. Padahal saya nggak berasa lapar dan nggak kepengen makan. Nah, ini cukup menarik pertanyaannya. Ya, silakan. Terima kasih pertanyaannya Pak Rido. Nah, ini juga jadi hal menarik, terutama yang untuk yang memiliki penyakit lambung. Nah, sebenarnya ada yang bilang makan salah, nggak makan salah. Nah, itu salah satunya karena ada asam lambung. Pagi hari sebaiknya memang tetap harus ada yang terisi perutnya dari seseorang yang mengalami penyakit asam lambung baik yang akut maupun yang kronis. Nah, bagaimana cara membiasakan supaya bisa makan makanan itu supaya masuk dalam tubuh kita? Yang pertama tadi porsinya jangan langsung makan, menganggap makan itu seperti makan yang lengkap besar gitu. Jadi yang tahu tubuh kita adalah kita, jadi sebagaimana kita bisa masuk makanan, misalkan kalau jam 7 bisa makan crackers atau biskuit, itu dicoba. Kalau misalkan tidak bisa, misalkan bisa dibuat smoothie bowl atau misalkan jus, itu juga bisa.
Atau bisa kalau misalkan untuk makanan Indonesia, bubur ayam, bubur Manado itu dalam porsi yang tidak harus satu mangkok, misalkan 5 sendok, dimulai dari 3 sendok makanan, 5 sendok makan, itu bisa dicoba. Intinya adalah tadi teksturnya yang tidak keras, yang tidak terlalu berat dicerna oleh lambung gitu. Itu untuk asam lambung. Oke, baik. Mudah-mudahan terjawab ya, Ibu Sinta. Mungkin sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya, saya tadi untuk skip ya, lupa terkait dengan polling yang tadi sudah diisi ya. Mungkin kita share sekarang, host bisa dibantu penampilan hasil polling yang tadi di awal. Halo, hostnya bisa dibantu untuk menampilkan hasil polling tadi di awal nih. Sudah keluar apa belum ya? Kita penasaran juga nih ya terkait polling tadi nih, rata-rata orang merasa, nah ini dia, wow, grafiknya sangat jomplang sekali ya dari antara jawabannya dan tidak nih. Mungkin saya bacakan sedikit ya, Bu Afiani. Jadi poin pertama, apakah Anda merasa berat badan bertambah selama WFH? 89% ya menjawab iya. Wah, ini naik berat badan semua ya. Termasuk saya nih, jujur aja nih, saya hampir naik sekitar hampir 4 sampai 5 kilo malah karena kalap ngelihat makanan ya. Aduh, bahaya sekali memang. Terus untuk poin nomor 2, apakah Anda merasa ada peningkatan nafsu makan? Ini juga kurang lebih di 78% menjawab iya ya, tidak di 22%. Wah, ini sangat jomplang sekali. Nah, ini poin nomor 3 yang sangat menarik nih ya. Apakah saat WFH Anda lebih sering membeli makanan di luar ya dibanding memasak di rumah? Ini cenderung ya-nya di 33% nih. Jadi lebih banyak mungkin di rumah ya, sekitar di 67%. Gimana nih tanggapannya Bu Afiani terkait dengan hasil polling kita? Berarti tadi data-data yang dari penelitian dari USA berarti benar ya, rata-rata mengalami penambahan berat badan dan juga peningkatan nafsu makan. Nah, tadi yang menjadi sorotan tadi pertanyaan ketiga, mungkin yang akan saya bahas lebih banyak itu yang membeli lebih sedikit daripada memasak. Kok memasak tapi masih banyak yang mengalami peningkatan berat badan tadi dalam pemilihan dan juga penyediaan. Nah, jadi kalau misalkan makanan-makanan cemilan itu tersedia di rumah, otomatis kita akan banyak juga makannya gitu. Jadi kalau misalkan kalau misalkan berbelanja stok makanan, jangan cuma makanan yang proses food aja gitu, karena tadi tinggi gula, tinggi garam, tapi diselingin sama makanan-makanan yang memang fungsinya bagus buat tubuh, yang real food, contohnya tadi sayur, buah, dan lain-lain. Jadi mungkin orang-orang masih memasak nih di rumah, tapi mungkin nafsu makannya jadi banyak, jadi sering masak cemilan, snack. Nah, Ya, kemungkinan akan seperti itu. Gitu. oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya lagi nih dari Faila Damayanti ya, siang. Saya pernah baca nih ya, kalau konsumsi gula dan produk olahan susu sebelum tidur itu nggak baik untuk kesehatan katanya ya. Khususnya pencernaan karena infek ke asam lambung dan lain-lain. Apakah boleh di-share nih penjelasan secara detailnya seperti apa? Ya, silakan. Ya, betul betul untuk makanan tadi sempat disinggung, kalau misalkan yang tinggi gula itu otomatis dia akan mengganggu metabolisme tubuh kita sebelum tidur nih. Jadi memang kalau yang gula itu betul dia akan mengganggu pola tidur kita. Makanya tadi pertanyaan Pak Rido, sebaiknya malam itu makan jam berapa sih baiknya gitu. Nah, tadi harusnya diberi jeda sebelum makan malam, sebelum tidur. Kemudian untuk susu. Nah, untuk susu memang kalau kondisinya punya asam lambung itu memang dia bisa meningkatkan asam lambung nih. Jadi kalau memang orang-orang yang punya MAH, punya GERD itu memang disarankan tidak minum susu. Nah, tapi kalau untuk yang normal atau tidak mengalami gangguan, nah itu susu tidak apa-apa, malah baik buat dikonsumsi sebelum tidur karena bisa ya dia jadi ada triptofan. Nah, triptofan ini yang bisa meningkatkan hormon rileks di tubuh kita sehingga kita bisa lebih cepat tidur gitu. Jadi tergantung sikonnya nih orangnya
ada gangguan atau biasa aja gitu. Jadi memang dalam ilmu gizi itu sendiri pemberian diet itu tidak fit all at all gitu. Jadi tidak semuanya bisa diterapkan yang sama gitu. Jadi tergantung kondisi personal seseorang gitu. Oh, begitu. Wah, luar biasa sekali ya. Saya jadi banyak ilmu nih hari ini. Tapi saya pengen nanya juga nih, kalau misalkan kita mengkonsumsi seperti kayak jamu gendong gitu ya, kayak beras kencur gitu. Kadang kalau pagi-pagi nih di depan rumah saya suka ada mbak-mbak jamu yang jual jamu gendong, beras kencur segala macam lah, kunyit-kunyitan gitu. Itu sebenarnya bagus nggak sih untuk menjaga pola makan ataupun berat badan kita? Sebenarnya itu cukup efektif nggak sih dengan minum jamu seperti itu? Kalau untuk pola makan sebenarnya sih nggak terlalu berubah banyak ya, tapi mungkin ada aspek lain yang bisa diambil dari jamu itu. Misalkan tadi bisa zat-zat yang ada di dalam jamu itu bisa mengandung antioksidan, bisa mengandung mineral-mineral atau vitamin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh misalkan dari jamu. Tapi kalau berefek ke total seluruh efek ke berat badan sih tetap dari konsumsi sehari-hari itu yang paling penting. Tapi kalau misalkan dari jamu untuk supaya stamina atau meningkatkan apa namanya seperti berefek kepada kita lebih semangat, nah itu sih oke, boleh-boleh aja. Tapi kalau karena saya minum jamu di pagi saya bakalan kurus, nah itu enggak gitu. Jadi ada faktor-faktor lain. Iya, iya. Iya betul. Sebetulnya harus diimbangi ya dengan olahraga juga sih sebetulnya ya, karena kita biar bisa gerak terus ya, mengeluarkan keringat secara alami tentunya. Baik, mungkin sudah nggak berasa nih ya, Bu Afiani, kita sudah masuk ke session akhir acara kita. Mungkin sebelum saya lanjut ke session akhir, nanti akan ada polling ya, mungkin bisa ditampilkan polling terakhir kita. Nah, terkait dengan event ini kita sangat dengan senang hati ya menerima feedback dari sahabat Oromai semua terkait event ini, otomatis untuk jadi lebih baik lagi ke depannya ya. Silahkan diisi. Baik, mungkin sebelum saya tutup untuk acara webinar kali ini, mungkin saya pengen bertanya terkait kesimpulan nih ya, mungkin sekitar 1-2 menit aja Bu Afiani ya, kesimpulan hari ini, tema hari ini seperti apa yang bisa disampaikan ke sahabat Arumaya semua, silahkan. Terima kasih Pak Rido. Jadi kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini, yang pertama, bagaimana sih supaya berat badan kita tetap stabil, memanajemen berat badan kita selama kita berada di rumah saja. Nah, yang pertama tadi kita harus atur pola makan, itu menjadi kunci utama. Kemudian diiringi dengan gaya hidup yang baik, baik itu olahraga, baik itu tidur yang baik atau tidur yang cukup, maupun cukup minum air putih. Jadi, bagaimana sebenarnya saat kita bekerja atau sekolah dari rumah ini menjadi banyak manfaatnya dibandingkan saat kita kerja di kantor gitu. Jadi yang pertama adalah menjaga gaya hidup atau pola makan kita supaya lebih baik dibandingkan sebelumnya, seharusnya seperti itu. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Afiani waktunya untuk bisa sharing dengan kami, dengan sahabat Oromaya semua. Juga kepada sahabat Oromaya semua yang ikut forum webinar kali ini, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat sharing kami hari ini dan bisa lebih menjaga lagi pola makan ya, agar berat badan kita tetap terkontrol tentunya ya. Baik, mungkin kita sudah masuk ke session terakhir acara ya. Nanti juga kita akan ada event menarik lagi di forum webinar kami selanjutnya, tentunya persembahan dari Aromaya Residence. Terima kasih semuanya, salam sehat selalu ya, selamat siang. Ya.